Swastiastu. Selamat siang kami ucapkan kepada calon peserta didik baru SMP Dharma Praja tahun 2020, tahun 2021. Selamat bergabung di SMP Dharma Praja. Semoga dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Puji syukur kami ucapkan atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena pada saat ini kita bisa bertemu dalam kegiatan daring untuk kegiatan MPLS Sekolah SMP Dharma Praja. Sebelum itu, mari kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, anak-anak peserta didik baru, saat ini ada di hadapan kalian Bapak dan Ibu guru. Sebelumnya itu kita akan perkenalan dulu ya. Nama Ibu ini Ketut Sri Andayani. Ibu nanti akan membawakan mata pelajaran IPS pada kelas 1 dan juga ada beberapa dari kelas 8. Dan di samping Ibu ada Bapak yang mungkin juga kemarin sudah diperkenalkan sama Bapak dan Ibu yang membawakan materi. Di samping Ibu ada wakil kepala sekolah kita. Silakan Bapak perkenalkan dirinya siapa? Ya, baik. Nama Bapak DRS IGD Sarmiarto. Di samping itu juga tadi sudah disampaikan itu ada tambahan-tambahan yang lainnya. Kemudian memegang mata pelajaran IPS untuk kelas 9 dan kelas 8. Nanti kita duet ya Pak ya untuk mengajarkan anak-anak mata pelajaran IPS-nya. Baiklah, untuk sekarang kita sudah perkenalan. Kita akan lanjut ke membicarakan tentang kegiatan MPLS pada hari ini. Yang kemarin mungkin sudah memperkenalkan materi dari kegiatan MPLS. Ada kegiatan perkenalan warga sekolah, ada kegiatan perkenalan lingkungan sekolah, dan pembukaan dari Bapak Kepala Sekolah. Untuk kali ini kita akan membicarakan tentang kegiatan, cara, dan program belajar. Untuk yang pertama, sebelum kita ke sana, kita akan membahas dulu tentang awal daripada kita atau kalian nanti anak-anak. Setelah kalian dari tamat lulus SD, itu berarti kalian sudah akan masuk ke jenjang SMP. Dari situ nanti kalian begitu akan masuk ke jenjang SMP akan memulai ada yang namanya pendaftaran atau melakukan PPDB awal. Dari pendaftaran PPDB awal nanti kalian akan melakukan pendaftaran ke sekolah SMP, yaitu khususnya SMP Dharma Praja sekolah kita. Nanti kalian akan masuk dengan pendaftaran awal. Setelah kalian melakukan pendaftaran awal, nanti kalian akan lanjut ke pendaftaran kembali. Nah, pada saat pendaftaran kembali ya Pak, nanti di situ kalau sudah melakukan pendaftaran kembali, nanti di situ sudah resmi ya Pak sudah resmi menjadi siswa SMP Dharma Praja Denpasar. Ya, nanti kita sudah bergabung di sini kalau kalian sudah melakukan pendaftaran awal. Baiklah Pak, sekarang kita akan membahas tentang pembelajaran atau cara dan program pembelajaran di sekolah SMP Dharma Praja kita Pak. Ya, silakan Bapak perkenalan bagaimana cara pembelajaran dan program di sekolah kita yang ada Pak. Apalagi masa pandemi begini, pasti kita akan melakukan kegiatan pembelajaran daring ya Pak. Iya, kita harus menyesuaikan dengan kondisi yang ada pada saat sekarang. Ya, silakan Bapak perkenalkan kegiatan daring kita kepada siswa-siswa baru kita yang ada di SMP nanti Pak. Ya, baik. Seperti apa yang disampaikan tadi sama rekan saya, rekan Bapak itu di samping Bapak ini ya. Kita sekarang itu akan mulai berbicara tentang program dan cara belajar. Karena di situasi yang sekarang ini memang perlu kita menyesuaikan diri. Kita harus itu betul-betul itu memahami situasi-situasi yang ada. Nah, oleh karena itu perlu juga anak-anak juga adik-adik ya perlu juga memahami kemudian mengerti bagaimana cara kita melakukan kegiatan-kegiatan nanti
ya setelah anak-anak itu resmi itu menjadi siswa SMP Dharma Praja Denpasar. Nah itu sudah tentunya itu ya di awal kita sudah menyampaikan tadi bahwa proses yang ada pada saat sekarang itu kita harus itu menyesuaikan dengan situasi kondisi, apalagi anak-anak sudah memahami itu selama kurang lebih itu sudah hampir kurang lebih itu 5 bulan ya kita di rumah saja. Nah sekarang kita akan masuk itu kepada proses daripada program cara belajar. Ya, nah di sini yang perlu Bapak sampaikan kepada anak-anak ya itu mengenai arti pentingnya belajar. Sudah tentunya anak-anak itu dari mungkin itu mulai dari TK ya, anak-anak itu sudah sering juga mendengarkan baik itu dari orang tua anak-anak maupun dari bapak ibu guru yang lain ya, selama dari TK kemudian dari SD. Nah sekarang itu mungkin anak masuk itu ke tingkat SMP ya, itu bahwa belajar adalah usaha untuk memperoleh kepandaian atau pengetahuan. Kemudian belajar juga dapat diartikan sebagai kegiatan berlatih ya, atau juga dapat dikatakan itu merupakan hasil perubahan tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan itu oleh pengalaman. Nah karena di sini kita juga pengalaman itu juga sangat penting anak-anak. Oleh karena itu ya, Bapak harapkan itu anak-anak juga melalui pengalaman-pengalaman anak dapatkan itu dari kecil ya, baik itu di rumah maupun di lingkungan anak-anak berada ya, sudah tentunya juga nanti anak-anak ya, perlu juga terapkan itu di tingkat SMP ya, atau di SMP Dharma Praja Denpasar ya, sehingga nanti ya proses itu akan bisa itu lebih baik dibandingkan itu dengan kegiatan-kegiatan yang lainnya ya. Ya, itu dari tingkat perubahan tingkah laku yang dari sebelum dapat melakukan sesuatu menjadi dapat melakukan sesuatu disebut belajar. Karena ini proses ini ya anak-anak mungkin itu sudah memahami itu dari kecil. Anak-anak mungkin belum tahu apa-apa atau belum bisa membaca ya, belum bisa menulis dan seterusnya. Nah setelah anak-anak itu melakukan suatu perubahan-perubahan ya, sudah tentunya anak-anak itu akan mampu nanti ya melaksanakan itu sesuatu yang lebih baik atau yang dapat dikatakan itu ada suatu peningkatan-peningkatan. Nah itulah yang disebut dengan belajar. Jadi pengalaman itu bisa digunakan untuk belajar ya Pak ya? Ya betul ya, itu digunakan untuk belajar ya. Dengan belajar itulah nanti ya kita akan dapat nanti ya memberikan itu suatu motivasi ya terhadap proses daripada kehidupan kita ya. Nah ini salah satu ya, tadi itu Bapak sudah menyampaikan itu ya di awal ya bahwa itu arti penting daripada ya belajar. Nah ini karena seperti situasi sekarang ini ya, kita di SMP Dharma Praja itu ya berusaha itu menyiapkan yang dikatakan itu studio mini ya, SMP Dharma Praja karena ya. Daring, jadi kita punya studio mini ya Pak ya. Ya, Betul, sekarang ya. sudah bagus SMP Dharma Praja kita mempunyai studio mini untuk rekaman pembuatan kita nanti mengajar secara daring. Nanti kita daring kegiatan belajar mengajar ya Pak ya. Ya betul ya. Itu karena kita sekarang dengan situasi seperti ini ya, kita di sekolah ya sudah ya memiliki istilahnya studio mini. Nah ini sementara seperti itu, mudah-mudahan nanti dalam perkembangan yang berikutnya nanti ya sudah tentunya kita akan memberikan itu sesuatu yang lebih baik ya. Nah setelah anak-anak tadi memahami tentang hal-hal yang berkaitan dengan belajar, nah sekarang kita perlu juga mengetahui prinsip-prinsip belajar. Nah ini tugas utama seorang siswa adalah belajar. Nah disinilah
Ya, mungkin Ibu tadi sudah memberikan itu suatu argumentasi bahwa kita belajar itu adalah sangat penting, ya. Kan itu Bu ya? Iya, Pak. Ya, itu adalah tugas utama seorang siswa itu dalam belajar. Ya. Oleh karena itu, ya, kita harus belajar dengan sebaik-baiknya. Kalau anak-anak sudah belajar dengan baik, ya, itu Bapak yakin, ya, itu anak-anak nantinya akan bisa itu berhasil dengan baik. Ya, sudah Bisa tentunya. jadi orang sukses ya, Iya, Pak, betul dari ya. kita belajar. Ya, itu karena kita perlu juga ya mencari sesuatu itu ya sudah tentunya itu secara sungguh-sungguh. Nah, itu sebagai seorang siswa juga ya, kalau sudah belajar dengan sebaik-baiknya ya perlu juga kita mengetahui prinsip-prinsip belajar itu. Hal-hal apa saja yang perlu kita ketahui ya di dalam memahami itu suatu prinsip-prinsip belajar. Apa saja prinsip belajarnya itu, Pak? Iya. Dikasih tahu Pak anak-anak, Iya. Pak, supaya semangat belajarnya. Nah itulah ya kita nanti akan sampaikan ya Net. Ya, nah inilah seperti tadi ya ibunya sudah ya menanyakan ya atau mengharapkan itu supaya itu menginformasikan ya itu hal-hal yang menjadi prinsip dalam belajar. Ya, yang pertama di sini untuk belajar ya kita membutuhkan dorongan ya, dorongan atau motivasi. Nah mungkin itu nanti sama dengan Bapak dengan Ibu di samping Bapak ini ya itu dorongan apa saja ya kira-kira Ibu bisa memberikan argumentasi kira-kira Mungkin ya. Pak ya, dorongan itu seperti semangat untuk belajar Pak ya. Ya, Diberikan betul, ya. anak-anak untuk semangat belajar ya anak-anak. Ya. Itu namanya Itulah, motivasi, itu ya. namanya dorongan supaya kita semakin lebih lagi bisa belajar dan terus belajar Pak ya, biar lebih semangat. Mungkin itu yang namanya dorongan ya Pak ya. Ya betul ya. Motivasi ya. Memang kalau kita namanya ya untuk memberikan suatu dorongan ada supaya kita itu semangat ya. Jelas itu nanti ada hal-hal yang nanti perlu kita perhatikan. Ini dorong ini ada dua ya. Itu ada yang datang dari dalam maupun itu ada yang datang dari luar diri sendiri. Karena ini kedua-duanya ini sama-sama memberikan itu suatu dukungan terhadap motivasi-motivasi kita di dalam meningkatkan belajar kita. Kalau dorongan dari luar itu seperti apa Pak? Nah ini yang perlu nanti kita bicarakan, baik itu dorong dari dalam maupun dari luar. Nah kita perlu juga bahas dulu dorongan dari dalam ya, karena itu yang terpenting itu apa yang terjadi pada diri Pak, kita ya. sendiri dulu ya. Kalau dari diri kita sendiri itu ya tidak ada suatu niat ya Untuk jelas belajar. nanti untuk belajar Ya. ya jelas nanti ya belajarnya itu tidak akan berhasil ya. Nah, inilah ya. Kalau kita melihat dorong dari dalam itu antara lain ya. Ini keinginan ya. Ini yang pertama itu harus ya ada suatu keinginan untuk lebih maju. Ya. Kemudian untuk itu bisa lebih maju ya, kemudian kita juga harus mempunyai cita-cita. Ya, sehingga cita-cita itulah yang kita harapkan, yang kita akan raih itu di dalam melaksanakan itu kegiatan belajar tersebut. Nah itu kira-kira Ibu ya nanti karena itu dorong dari dalam itu memang sangat menentukan Semangat sekali itu ya, ya, Pak, itu adalah ya. suatu semangat. Iya, semangat diri sendiri itu terutama Karena Pak itu ya. ya semangat diri kita sendiri itu ya sangat penting sekali. Niat untuk mengambil buku iya, ada iya, betul, ya betul, Pak ya. betul. Nah di samping itu juga ya tidak cukup itu dengan dorongan dari dalam saja ya. Walaupun itu anak-anak itu mempunyai ya keinginan untuk lebih maju ya, kemudian juga mempunyai cita-cita ya. Sedangkan dorongan-dorongan yang lain itu ya tidak mendukung ya. Misalnya ya bagaimana anak dalam proses belajar itu ya ingin itu ya adanya sistem ranking ya. Jangan sampai nanti di kelas itu ya anak-anak itu rankingnya dari jumlah siswa misalnya 40 ya. Kemudian anak-anak itu ya rankingnya ranking 40 ya, ranking terakhir itu. Terakhir ya Pak jadi Iya. ekor. Coba kalau ranking terakhir itu ya mungkin ya perasaan anak juga pasti itu akan tidak enak ya, tidak baik ya. Nah itu sudah yang lainnya juga ya karena ada pujian.
pujian-pujian ini sangat penting ya, baik itu nanti dari pujian itu orang tua anak-anak atau mungkin saudara-saudara anak-anak itu yang di rumah, dari mungkin teman-teman kakak atau juga, kemudian Pak. itu dari teman-teman itu, karena terutama teman-teman Ya, yang ada yang terutama, Pak. di kelas ya, kemudian di sekolah, sehingga itu pengembangannya itu ya, itu harus itu betul-betul juga mendapatkan itu suatu respon itu dari ya, baik itu dari dalam maupun itu dari kelas atau dari dorongan luar anak-anak ya. Nah yang kedua juga ya, di samping juga tadi anak-anak itu mempunyai suatu dorongan dari apa namanya, dari dalam maupun dari luar ya, itu anak-anak juga dapat belajar ya. Itu baik itu kita harus itu memusatkan perhatian ya, ini harus ada perhatian juga ya, tidak hanya misalnya ada dorongan dari dalamnya, misalnya sudah anak-anak punya motivasi ya, tetapi kalau anak-anak itu tidak konsentrasi Pak, ya, betul ya, tidak konsentrasi ya, anak-anak juga akan rugi ya, itu anak-anak juga akan merasa terganggu. Kemudian juga anak-anak itu tidak tidak fokus itu pikiran anak-anak itu menuju kepada hal-hal itu yang anak-anak inginkan. Nah jelas ini akan mempengaruhi baik itu perasaan ya, perasaan misalnya itu ada anak-anak memiliki perasaan kesedihan ya, atau mungkin itu anak-anak mempunyai perasaan kemarahan itu. Kemarahannya tidak hanya itu pada orang lain ya, mungkin saja itu bisa terjadi ya pada diri sendiri, kan begitu ibu ya, kan begitu kira-kira anunya, karena ini prosesnya ini ya jelas nanti akan mengarah itu kepada kepentingan-kepentingan yang berikutnya. Berpengaruh ya Pak ya, Ya, betul, kalau kita ya. punya perasaan sedih, Ya, punya ya. perasaan marah, iri hati, jadi keinginan untuk belajar itu berkurang betul, Pak ya. Betul ya, Ya, karena ini itu ya yang sangat mempengaruhi, menentukan sekali ya. pengaruh-pengaruh itu ya. Nah ini yang kemudian yang ketiga ya, kita juga harus berusaha untuk mengerti lebih dulu ya yang kita pelajari ya, sebelum menghafal. Kemudian hal-hal yang dimengerti itu akan mudah untuk dihafal. Nah inilah suatu proses ya di dalam belajar itu ya. Nah memang itu kita harus itu awalnya itu Bu ya, awalnya itu bagaimana kita berusaha mengerti, mendengarkan dulu apa itu yang disampaikan itu oleh ya, baik itu oleh Bapak Ibu guru di sekolah, oleh teman-teman itu yang ada di kelas, termasuk juga teman-teman yang lainnya. Dipahami dulu Pak Iya, ya, iya, betul. pahami apa yang mau kita pelajari, sama seperti nanti kalau Iya. kita daring Pak ya, Iya, iya, kita betul, siapkan ya. dulu apa Iya, yang iya. harus kita perlukan, kita persiapkan seperti itu Ya Pak ya. betul ya, Itu memang itu kita harus itu ya, betul itu punya persiapan ya. ya, tidak hanya ya keinginan untuk belajar, tetapi ya tidak ada persiapan ya, itu sangat menentukan sekali itu persiapan itu, sehingga nanti ya apa yang ya anak-anak akan lakukan dalam kegiatan itu ya betul-betul nanti ya mencapai hasil yang maksimal ya. Nah, tadi itu sudah Bapak sampaikan itu berkaitan dengan prinsip ya. Nah, ini juga masih berkaitan ya. Ini yang keempat ya. Prinsip ini karena dalam prinsip kita apalagi sekarang ini ya pada masa pandemik ya, itu sudah tentunya juga prinsip yang lainnya itu perlu juga kita lakukan ya. Itu sudah tentunya itu ada suatu proses itu yang lebih baik ya. Bagaimana kita mengerti sesuatu yang kita pelajari ya dengan baik. Nah ini caranya bagaimana? Dimengerti dulu Pak Iya, ya. betul ya. Dimengerti dulu. Dimengerti ya. Supaya Setelah nanti dimengerti bisa. ya, itu apa yang kita pelajari ya nantinya juga akan sampai pada hasil yang kita inginkan ya. Yang pertama di sana itu di dalam hal cara-cara itu ya bagaimana kita menanyakan pada diri sendiri ya. Itu mengenai hal yang kita pelajari. Yang kita pelajari kan begitu Bu ya. Yang kita pelajari harus kita Apa yang akan kita pelajari gitu ya, Pak. betul ya. Itu artinya kita tanyakan dulu pada diri sendiri. Iya. Sehingga nanti ya dalam kegiatan-kegiatannya itu betul-betul ya itu sesuai dengan keinginan ya. Yang berikutnya ya, bagaimana kita itu berusaha itu membuat ya ringkasan ya atau skema untuk itu memudahkan memahami materi yang
kita pelajari. Iya. Ya, itu kan misalnya ibunya itu memberikan materi IPS ya. Karena kebetulan Bapak dan Ibu di sini itu sama-sama itu IPS ya. Pak, ya. Nah, ini jelas di IPS itu ya banyak sekali ya hal-hal yang nantinya ya bisa kita lakukan itu dalam bentuk membuat ringkasan kita atau skema-skema. Skemanya dulu Pak Ya, ya, sebelum skemanya. kita jauh mempelajari Iya, betul, pelajaran Pak ya. Kalau tidak punya seperti artinya tidak kita menyiapkan itu dulu rasanya di IPS itu ya sangat susah sekali ya itu ya. Apalagi IPS itu semua ya Pak ya, ya. itu sangat terpadu luas di situ. sekali ya. Sekarang istilahnya IPS terpadu ya ada geografinya, Geografi, ada sejarahnya, sejarahnya, ada ekonomi, ya, ada sosiologi. Nah ini akan bergabung di sana ya. Dan samping itu juga walaupun sudah punya ringkasan, punya skema, ya, kita juga harus mencoba ya, menghubungkan ya, itu dengan masalah-masalah yang lebih besar dan lebih menyeluruh. Apalagi tadi kan ibunya di IPS ini ya, itu dari misalnya skopnya yang kecil ya, misalnya kita baru ngomong misalnya ya di SMP Dharma Praja dan Pasar ya, mungkin lagi yang lebih luas itu di Denpasar dulu ya, umum ya, ya Pak, lebih ya. umum ya di Denpasar ini apa yang sudah terjadi, apa yang kaitannya dengan materi yang kita bicarakan ya, ini harus dihubungkan lagi ya, apalagi itu lebih besar lagi, lebih besar sehingga apa yang menjadi keinginan kita di dalam melakukan kegiatan itu ya betul-betul nanti hasilnya lebih maksimal lagi ya. Nah setelah itu baru kita mencoba ya, menelaah ya, dari berbagai macam segi ya, agar menjadi lebih jelas ya. Apa tadi sudah diringkas, sudah itu membuat skema ya. Itu kemudian kita sudah menghubungkan dari yang kecil ya, skupnya yang kecil kemudian itu lebih besar lagi ya. Kita juga harus menelaah itu. Lebih memperluas ya. Ya, Pak, ingin lebih Iya, memperluas. mempelajari Karena, lebih ya, luas lagi. Ya, dampak-dampak yang terjadi itu jelas itu akan menyesuaikan itu dengan perkembangan itu yang terjadi itu, baik itu dari masa yang sebelumnya itu kepada masa-masa yang berikutnya. Nah, kemudian berikutnya juga, nah, samping tadi sudah Bapak sampaikan itu secara luas ya, itu lebih luas lagi atau lebih mendetail lagi ya, mencoba menyusun singkatan ya. Itu mungkin ada istilahnya di sini jembatan keledai ya. Nah, untuk hal-hal itu yang panjang itu sebagai suatu rumus ya, bagaimana kita bisa itu membuat singkat-singkatan yang nantinya kita buat itu suatu rumus sehingga nanti kita gampang itu mempelajari, dan kita membuat rumus itu ya itu yang bisa dimengerti kan itu bukan ya, yang bisa dimengerti. Jangan sampai nanti membuat rumus-rumus artinya keinginan kita supaya gampang tetapi malahan ya tidak mencoba, malahan nanti menjadi sulit ya. Nah itu kemudian ada juga ya, untuk bisa kita melakukan kegiatan itu lebih mantap ya, hal yang kita pelajari di sekolah itu sebaiknya jangan merasa cukup hanya mendengarkan penjelasan guru di sekolah ya. Setibanya di rumah ya perlu juga membaca kembali ya, dan melengkapi dengan ringkasan skema. Diulang kembali, Pak, ya. Biar tidak dari sekolah, setelah belajar di sekolah kita pulang tasnya digendong saja Pak Ya, ya. apalagi di rumah diamkan. Ya, apalagi sampai di rumah belum apa-apa ya tasnya dilemparkan begitu saja ya. Kemudian itu sampai pagi besoknya ya tidak dibuka-buka lagi Pak ya. Nah, Besok pagi digendong kembali Pak. Nah, betul sekali ya. Iya. Nah, inilah yang nantinya juga akan bisa itu merugikan diri kita sendiri atau merugikan anak-anak sendiri. Nah, oleh karena itu ya, apapun itu bentuknya ya, yang terdapat atau yang terjadi di dalam pemahaman tersebut ya, kita perlu juga kembangkan ya, baik itu di rumah ya, kemudian itu di lingkungan anak di masyarakat dan seterusnya. Nah, kemudian tadi juga sudah ada 4 hal ya yang Bapak sudah sampaikan. Ini yang kelima, ini juga kita harus meyakini ya, bahwa semua pelajaran yang diterima akan berguna, Bu ya. Akan berguna bagi kita nanti ke depannya ya, Pak, ke depannya. ya. Tidak hanya nanti
untuk diri sendiri saja atau mungkin tidak hanya untuk sekarang saja ya. Karena ini nanti akan berkelanjutan ya. Kita untuk ke depan, Iya. ke jenjang yang lebih Betul, ke depannya ya. Pak. Baik Kita nanti kalau belajar. seandainya anak sudah ya di SMP, tamat SMP mungkin apa ke SMA, apa ke SMK dan seterusnya ya. Nanti di situ bisa dipakai lagi Pak Ya, ya, betul ilmu ya. yang didapat di Apalagi SMP. ya materi IPS atau mungkin mata pelajaran yang Yang lain lain pun juga, juga Pak. matematika ya. Iya. Ya, itu jelas nanti perlu kita perhatikan ya. Nah, sudah tentunya itu ya dapat juga kita gunakan itu sebagai suatu pedoman Iya. ya. Nanti sebagai senjata kita ke depan Pak Iya, ya. betul ya, betul ya. Nah, selanjutnya ya yang keenam ini agar yang kita pelajari itu lebih meresap ya adalah dengan beristirahat ya, untuk mengedepankan semua hal yang sudah diperoleh dari belajar. Nah, ini walaupun tadi apa ide menginginkan anak itu supaya lebih maju ya, kemudian itu anak-anak bisa meningkatkan diri, tapi ini waktu-waktu istirahatnya juga perlu anak-anak perhatikan ya. Itu bagaimana anak-anak itu jam belajarnya berapa, mungkin durasinya ya, mungkin anak tentukan dari jam sekian atau jam sekian ya, kemudian istirahatnya jam berapa ya. Kemudian selanjutnya bagaimana anak-anak bisa itu mengatur waktu dengan baik ya. Kemudian ada hal-hal yang lainnya mungkin Bu ya, mungkin ada selain pada saat istirahat itu anak ya bisa mengisi waktu anak itu dengan sebaik-baiknya. Jadi bisa belajar, Ya. istirahat dan Ya, belajar ya, lagi ya betul Pak ya, ya. ya. Tidak hanya fokus harian kita belajar, Ya, tidak ya betul Pak ya. ya, ya. Kita harus menuangkan waktu untuk belajar, ada istirahatnya, kembali lagi belajar ya Pak Ya, ya. ya. Apalagi Apapun seperti itu, sekarang ya. Pak, elektronik itu Ya. sudah mewabah di mana-mana Pak. Yang sekarang mungkin sekarang ya benar Pak. Betul ya. Nanti Kalau keenakan kita memegang HP Pak HP, seperti ya, sekarang jelas, ya. ya. Ya, HP lupa itu. akan kegiatan belajar Pak. Betul, ya. Jadi sekarang kita harus pintar-pintar untuk Benar. anak-anak ya Ya. mengatur kegiatan belajar, Ya. istirahat sebentar, Ya, lanjut betul. lagi belajar ya Pak ya. Belajar, ya. Ya, kita Harus, sama-sama ya, Pak yang belajarnya. terpenting itu Iya. anak-anak bisa itu menyesuaikan Waktunya, dengan mengatur waktu ya yang Pak ada. ya. Ya. Next. Nah, ini berikutnya ya. Dari hasil belajar itu yang sudah anak-anak peroleh ya, itu dapat digunakan untuk mempelajari yang lain. Nah, ini tadi misalnya kalau Bapak itu pada saat di kelas itu misalnya berbicara tentang IPS, nah ini hal itu juga tidak hanya IPS saja Iya. ya, bisa anak gunakan untuk ya mempelajari lain, lain yang pelajaran yang lain, misalnya itu bahasa Indonesia ya, untuk bisa nanti kita kembangkan itu berkait dengan bahasa Indonesia atau mungkin pelajaran-pelajaran yang lain. Iya, jangan lupa Pak, Ya. di sekolah SMP Dharma Praja kita Ya. memberikan tentang pembelajaran banyak mata pelajaran Pak Ya, ya. betul, betul, Ya, ya. kalau tidak salah ada 11 mata pelajaran 11 Pak. mata Iya. pelajaran, ya. Nanti selain IPS yang Ibu dan Bapak ampu, ada juga pelajaran bahasa Indonesia yang Ya. kemarin sudah diperkenalkan Pak sama Ya. sama Ibu Puji sama Ya. Ibu Herna Mayesti ya Pak ya, Betul. tentang warga sekolah. Di situ sudah ada perkenalan mata pelajaran Ya. dan guru yang mengampu juga Pak Ya, kemarin. betul, ya. Iya, nanti kalau nanti setelah pandemi mudah-mudahan cepat berakhir Ya, Pak ya, ya, kita bisa mudah-mudahan ketemu nanti ya. langsung, nanti Ya. bisa ketemu dengan Bapak dan Ibu guru yang mengampu masing-masing mata pelajarannya Pak. Ya, betul. Ya. Sebab ini hal-hal ini juga ya sangat mempengaruhi sekali ya, mata pelajaran yang lain, karena apalagi itu nanti ya pelajaran yang misalnya itu agama saja Iya, ya, betul, misalnya Bapak. agama itu sangat menentukan Iya, sekali dalam betul, kehidupan Bapak. kita. Iya. Itu dalam merupakan suatu pedoman itu untuk Yang bisa utama ya, Pak. Iya, betul ya, itu mengenai yang utama sekali itu ya, karena itu di pelajaran agama itu secara detail nanti bagaimana kita bisa melakukan kehidupan itu ya dengan baik. Nah, kemudian juga yang perlu juga kita perhatikan ya, bahwa kita menghindari ya, hal-hal yang menghambat belajar ya. Hal-hal yang menghambat belajar itu apa misalnya ya, kan begitu Bu ya. Ya, seperti tadi Pak, ya, pegang HP terlalu lama Ya. itu menghambat tidak betul, Pak? ya, Iya. itu sangat menghambat itu ya. Oleh karena itulah ya, kita harus ya bisa itu menyesuaikan, seperti misalnya ya yang menghambat itu ya kalau tadi itu masalah HP ya. Iya, betul. Tapi yang lainnya juga ada, misalnya yang terjadi pada diri sendiri ya, misalnya ya perasaan takut. Iya.
kemudian ada rasa malu, kemudian ada punya perasaan marah, Kesal juga Pak Ya, ya. betul, ya. Kalau sudah kesal, tidak konsentrasi belajar Pak. konsentrasi ya. Nah itu kalau sudah belajar itu ada hal-hal yang menghambat seperti itu ya jelas nanti akan ya tidak bisa tercapai dengan baik ya. Dan itu juga akan bisa sangat merugikan sekali diri kita sendiri pada saat belajar, apalagi nanti kita punya niat untuk mencapai hasil yang Lebih maju baik, Pak ya, atau lebih maju baik. ya. 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 Nah, tadi itu sudah Bapak sampaikan tentang hal-hal yang berkaitan dengan belajar juga. Nah, ini juga perlu juga anak-anak ketahui tentang cara belajar yang baik. Ya. Cara belajar yang baik itu ya, yang pertama ya, yang perlu anak-anak ketahui bagaimana anak belajar di sekolah. Ya, kan gitu Bu ya. Kalau kita ini belajar itu ada belajar di sekolah, ya nanti ada belajar di rumah, ya. Kemudian ada juga belajar berkelompok. Nah, walaupun Bapak akan membahas di sini tentang belajar berkelompok nanti, ya bagaimana Itu kalau di penjelasan. luar daring ya Nah, Pak itu ya, di luar setelah daring. pandemi Ya, nanti ya. mudah-mudahan kita bisa Betul, bertemu ya Pak ya. Karena Nanti kita itu buatkan ya, pembelajaran di belajar sekolah. berkelompok itu juga sangat Ya. penting. Nah, sekarang mari kita sesuaikan ya, dengan kondisi yang saat sekarang. Kita itu bahwa tidak boleh berkerumun ya, itu berkumpul, tidak boleh berbanyak. Nah, ini ya, hal-hal ini perlu juga kita hindari. Bagaimana kita bisa nanti ya menjaga kesehatan ya. Nah, itu yang tadi Bapak sudah sampaikan bahwa ini yang pertama belajar di sekolah ya. Bagaimana kita sekolah itu adalah merupakan lembaga pendidikan yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan. Ya, semua sekolah ya, sekolah itu yang baik itu ada itu ya Bapak katakan misalnya terutama di SMP Dharma Praja, kemudian itu sekolah-sekolah yang ada di Denpasar ya, termasuk juga yang lebih luas lagi ya. Semuanya itu mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan proses belajar untuk mencapai tujuan pendidikan ya. Memberikan pendidikan. Ya betul ya. Ibu nanti kan bisa juga ya memberikan juga dorongan-dorongan ya terhadap ya situasi yang ada ya. Nah, untuk mencapai tujuan pendidikan itu ya jelas juga kita harus memahami hal-hal yang nantinya bisa menentukan Apa yang harus ya, dilakukan ya, Pak ya apa supaya yang harus belajar di sekolah dilakukan. itu bisa tercapai bisa tujuannya. tercapai dengan baik, tidak sia-sia, Iya. anak-anak tidak itu ya sia-sia dengan waktu, kemudian tidak sia-sia dengan hal-hal yang lain ya. Tidak terbuang percuma ya Pak. Ya, nah ini ya kalau sudah belajar di sekolah itu ya mungkin yang perlu kita perhatikan ya siswa harus memahami tujuan pendidikan Iya. ya, karena tujuan pendidikan yang perlu kita pahami ya betul-betul nanti akan sangat menentukan sekali. Untuk apa kita belajar Ya, begitu untuk Pak apa ya? kita belajar, Kenapa ya? harus belajar? Nah itulah kita harus memahami tujuan ya, tujuan anak-anak itu melakukan pendidikan ya, apakah mungkin anak-anak nanti ya setelah misalnya tamat katakan ya walaupun itu dari SMP kemana anak-anak ya, kemudian dari tingkat yang berikutnya kemana ya, setelah misalnya tamat ya dari SMP, SMA, kemudian perguruan tinggi ya mungkin itu anak-anak juga akan mempunyai ya tujuan yang berikutnya. Nah selanjutnya juga siswa harus memiliki sifat terbuka, artinya dapat menerima guru sebagaimana adanya, karena dalam kehidupan ini ya baik itu mungkin anak-anak, bapak ibu juga sudah tentunya ya harus juga mengikuti perkembangan begitu Bu ya. Ya tidak hanya nanti ya kita hanya berfokus pada satu permasalahan iya. saja. Ya seperti tadi disampaikan itu antara materi pelajaran yang satu dengan yang lainnya itu ya berkaitan, itu berhubungan. Sehingga nanti akan mempunyai itu suatu suatu gabungan kesimpulan itu yang nantinya mencapai suatu tujuan ya. Kemudian berikutnya juga siswa harus mempelajari dan menyiapkan alat pelajaran ya untuk esok harinya ya. Kan begitu Bu ya. Tidak hanya misalnya hari Senin ya mentok itu sampai hari Senin saja ya. Hari Senin saja ya. Demikian juga
ya yang lainnya juga harus disiapkan. Ya, bagaimana Seperti mengganti buku ya, pelajaran, Pak. ya mengganti buku pelajaran, jangan sampai nanti Jadwal hari Senin, ya jadwal hari Senin besok ya hari dipakai, Selasa besoknya juga, lagi dipakai, Pak, ya. Apalagi mungkin ada anak-anak yang membawa tasnya itu tidak pernah dicek itu apa isinya dan seterusnya, ya, yang berkaitan itu dengan ya persiapan atau alat-alat pelajaran di sekolah, ya. Nah, berikutnya juga siswa harus penuh minat dan perhatian dalam menerima pelajaran, ya, dan menyingkirkan hal-hal yang mengganggu konsentrasi dalam menerima pelajaran. Nah, ini Bu ya, ini ya, ini minat ya. Kita harus benar-benar mempunyai suatu penuh minat belajar ya. Kemudian juga perhatian ya dalam menerima pelajaran. Jadi jangan sampai nanti pada saat Bapak Ibu guru menyampaikan materi ya, apalagi mata pelajaran matematika itu ya. Kalau matematika nanti ya ada rumus-rumus apa itu anunya ya. Kemudian kalau anak-anak tidak penuh perhatian ya, tidak ada minat keinginan ya, Pak ya, untuk ya belajar matematika ya, jelas itu nanti hasilnya rumusnya tidak akan dipandang ya, Pak. Rumusnya tidak akan bisa anak-anak ya mengerti. Ya. Sehingga itu akan mengganggu konsentrasi dalam menerima pelajaran. Ya. Juga siswa hendaknya itu bersikap kritis dalam menerima pelajaran. Tidak hanya ya apa yang disampaikan Bapak Ibu guru ya di sekolah ya, tidak hanya diterima begitu saja atau didengarkan begitu saja. Mungkin ada yang keliru mungkin ya yang disampaikan oleh Bapak Ibu guru ya, kemudian anak-anak juga tidak bagaimana namanya itu Ibu ya, mungkin apakah perlu ditanyakan ya, kurang mengerti ya, kurang paham ya, dari penyampaian Bapak Ibu guru ya, belum dipahami ya, itu silakan bisa bertanya langsung Pak ya, nanti ketika istirahat boleh bertanya ya, di rumah juga boleh Pak ya. Itu pada jam-jam dimanapun itu anak-anak berada ya, kalau sudah ketemu dengan Bapak Ibu guru silakan boleh ya, itu Bapak Ibu guru akan merasa bangga ya, apabila ada siswa yang bersikap kritis ya, atau punya semangat di dalam belajar ya, itu sudah tentunya itu tujuan daripada pendidikan ya di sekolah ya, khususnya di SMP Dharma Praja sekolah kita Pak ya, sekolah kita ya. Kemudian juga harus memiliki dorongan dan semangat yang kuat ya. Itu tadi sudah adanya suatu sikap kritis ya, itu mungkin tadi sudah ibunya sudah menyinggung juga bagaimana ada dorongan semangat yang kuat untuk maju ya Pak, memiliki sifat ingin tahu, kemudian ingin menguasai ilmu pengetahuan. Nah, ini juga perlu kita kembangkan ya, karena pengembangan itu dalam proses kegiatan itu apapun bentuknya itu sudah tentunya akan mengarah ya, yang sudah tentunya yang kita harapkan hal-hal yang bersifat positif ya, apalagi itu dalam kegiatan pembelajaran itu ya jelas itu Bapak Ibu guru menginginkan hal-hal yang baik ya, termasuk juga anak-anak ya, terhadap orang tua anak-anak juga akan menginginkan sesuatu yang baik ya. Nah, siswa juga hendaknya menghindari sifat malu ya, sifat malu bertanya ya. Walaupun tadi mungkin ada anak yang sifatnya mempunyai suatu pemikiran yang kritis, tapi kalau mempunyai sifat malu dalam bertanya ya bagaimana Bu ya? Seperti malu bertanya, sesatnya di mana Pak? Sesatnya ya mungkin itu yang lebih cocoknya itu mungkin ya yang sering kita dengar ya sesat di jalan ya. Sesat di jalan betul. Nanti kalau kita belum mengerti seperti tadi rumus matematika, kalau belum mengerti, kalau tidak ditanyakan mantek di situ Pak ya, tidak akan maju-maju. Sesat di jalan kita. Itu ya jelas itu merugikan diri sendiri. Ya. Jadi nanti kalau belajar tidak usah malu-malu Pak ya. Jadi diri sendiri belajar apa yang tidak diketahui boleh ditanyakan Pak ya, langsung sama guru dan diharapkan memang itu menjadi kewajiban anak-anak ya, termasuk juga Bapak Ibu guru di sekolah. Nah demikian juga ya harus berusaha juga mencapai nilai setinggi-tingginya. Kalau sudah anak-anak itu berusaha
bertanya, bersikap kritis, ya. Ya jelas itu hal-hal seperti itu, ya, itu ingin mencapai hasil, ya, hasil Prestasi, yang Pak, baik, ya. ya, atau prestasi yang baik. Jelas itu nilai yang diharapkan ya tidak hanya sekedar mendapat nilai, ya. Itu jelas nilai yang setinggi-tingginya dengan prestasi, ya. Itu sudah tentunya prestasi yang kita harapkan, ya. Jelas itu prestasi yang ya tidak hanya itu menggantungkan itu kepada orang lain saja. Kita harus juga bisa itu ya menunjukkan itu ya sejauh mana kita dapat itu membangkitkan diri kita, motivasi, ya. Sudah tentunya tadi melalui baik itu dorongan dari diri kita sendiri maupun dorongan dari luar, ya. Orang luar itu sudah tentunya orang tua, ya, teman, teman, gitu, Pak, ya. masyarakat dan Iya. seterusnya. Ya. Di sekolah kita juga Pak, kalau Ya. siswa yang berprestasi ada rewardnya ya Pak. Ya, betul. Ya. Ya, itu yang Jelas sebagai itu, motivasi, ya. penyemangat juga. Motivasi itu sangat Ya. luar biasa. Kalau di SMP Dharma Praja ya, mungkin kalau ranking Siswa yang berprestasi, ya, siswa yang ya. berprestasi misalnya ranking 1 umum, ya, Ya. dapat beasiswa ya dalam bentuk bebas SPP, ya, rewardnya, Pak, apakah ya. ranking 1, ranking 2, ranking 3 atau tiga. jenjangnya itu ya termasuk juga prestasi-prestasi yang lain, ya. Seperti kegiatan Kegiatan ekstrakurikuler ya Pak ya. ekstrakurikuler, Kegiatan itu nanti Itu. kalau kita sudah berprestasi dalam bidang tersebut, seumpama misalnya Ya, kalau ya, kita ya. biasanya kita punya bidang ekstra apa ya Betul, Pak? ya. Mungkin ada ekstra yang paling itu secara individu, Iya. ya ekstra atletik, Iya, ya. betul. Itu ada peluang-peluang yang sangat Iya. besar sekali, Iya. ya. Itu Yang nanti untuk ekstranya disampaikan sama ya betul, Bapaknya ya. Mandumo Nanti ya, akan Pak, dijelaskan ya. itu Iya, kepada lebih oleh jelasnya. Pak Mandumo secara detail, ya, bagaimana sistem pelaksanaan nanti ekstra di sekolah Sekolah kita SMP dan pada pelajar masa kita, ya. ya pandemik ini, ya, karena ya kalau ekstra sebelumnya ya jelas itu kita harus ya melakukan kegiatan di sekolah, ya. Nah setelah itu juga bagaimana kita ya setibanya di rumah siswa harus mengulangi kembali hasil pelajaran yang dipelajari di sekolah. Ya, tadi juga Bapak sudah singgung, Iya, ya, betul. bagaimana kita bisa ya baru mengulangi pembelajaran di sampai sekolah pada, ya Pak ya, sampai- diulang di ya, rumah betul, ya. kembali. Supaya kita ya makin mantap, Iya, ya, di dalam ya mengikuti pembelajaran tersebut, ya. Next. Nah, tadi itu belajar di sekolah. Iya, belajar di Nah, sekolah. sekarang kita mungkin perlu juga Pak sampaikan itu ya belajar di rumah, ya. Siswa dalam menuntut ilmu itu harus melakukan konsentrasi dalam belajar, ya. Tidak hanya di sekolah saja, ya. Konsentrasi dalam belajar itu ya jelas juga di rumah itu perlu juga diterapkan. Nah, untuk dapat belajar di rumah secara baik, ya hendaknya memilih waktu dan tempat yang tepat Iya. dan nyaman, ya. Waktu dan tempat yang nyaman itu ya Kalau sudah silakan, nyaman, ya. belajarnya enak ya Pak ya. Akan enak. Itu silakan anak yang akan yang mengetahui, yang lebih tahu, ya. Itu kalau di rumah itu bagaimana, ya? Apakah mungkin itu meja belajarnya, apakah itu mungkin tempat duduknya yang kurang enak, mungkin Situasinya dapat ya juga, betul, ya, Pak, ya. situasi belajar Betul. anak-anak ya di rumah, ya. Karena semuanya itu sangat mendukung Ya, sekali. dari tadi Ya. sudah dibahas Bapak menyampaikan kalau kita lagi marah, Ya, lagi ya, kesal, betul, tidak ya. bisa belajar Pak Tidak ya. bisa belajar, ya. Siapa tahu dengan situasi yang nyaman, situasi yang aman, jadi tempat duduk yang nyaman, meja yang nyaman, Jelas, ya. kita bisa Apalagi, menghilangkan amarah ya Pak itulah, ya. Apalagi mungkin anak-anak ya mempunyai suatu niatnya sudah fokus pada belajar, ya, dimanapun itu Bapak yakin itu akan bisa dilakukan. Tetapi seperti tadi kalau misalnya ada yang mengganggu, ya hal-hal yang nantinya bisa mengganggu konsentrasi, ya jelas itu akan tidak bisa berhasil dengan baik, ya. Ya, tidak bisa belajar dengan Betul, nyaman ya. dan enak Pak ya. Ya, itu ya sekali lagi itu bahwa setiap hari dalam waktu tertentu itu ya bukan terus-menerus tanpa henti. Nah, ini harus anak-anak atur waktu, ya, anak-anak yang Diimbangkan, menentukan diimbangi, ya, atau mungkin perlu adanya pengatur waktu secara seimbang. Iya. Ya. Mana itu waktu belajarnya tadi sudah disampaikan sebelumnya, ya waktu belajarnya
jam berapa ya, atau mungkin itu Istirahat jedanya jam itu berapa. jam berapa, atau mungkin berapa menit itu silahkan anak-anak punya apa namanya itu ya kondisi ya. Nah, kemudian yang berikutnya, nah tadi sudah Pak singgung ya mengenai belajar berkelompok. Nah ini secara apa namanya secara umum bahwa belajar berkelompok itu sangat penting anak-anak, tetapi Bermanfaat ya sekali, bermanfaat, tetapi masih kita sesuaikan di masa pandemi ini ya Jangan berkelompok berkelompok, dulu Pak. ya. Jangan itu Social anak-anak ya distancing betul ya, masih. sebab nanti akan berbahaya ya. Iya. Akan berbahaya ya. Belajar dalam kelompok itu kalau misalnya kita di sini lakukan secara normal ya, ini jelas itu ya mempunyai banyak manfaat. Ya, siswa yang belum memahami sesuatu hal ya dapat memperoleh penjelasan teman ya Sambil yang sudah bersosialisasi paham, ya, sambil ya, Pak, ya. bersosialisasi Pelajaran ya. kita itu, Pak. Betul ya, apalagi itu ya salah satunya misalnya ya mata pelajaran yang belum bisa dipahami itu secara lengkap. Nah, ini ya akan dapat nanti memberikan ya itu suatu pemahaman yang lebih mahir karena ya mengutarakan hal-hal yang sudah diketahui. Tukar pikiran Ya, ceritanya, betul, Pak ya. Yang kita belum tahu kita sosialisasikan. Ya, Kita bisa belajar dari teman juga, Nah, Pak ya. itulah, Nanti ya. itu manfaatnya Hal-hal itulah itu berkelompok. sangat kita perlukan. Iya. Nah sekali lagi ya masa pandemi ini jangan dulu ya. Jangan Nah, itu anak-anak dulu. melakukan jangan apa Melakukan namanya kegiatan melakukan kegiatan berkelompok berkumpul dulu, berbanyak-banyak, ya. Pak ya. Itu Karena, dilarang. kalau di rumah saja ya bagaimana itu jaga jarak Iya. ya, kemudian menggunakan masker ya, itu harus anak-anak Tetap jaga kesehatan, tetap Pak jaga ya. kesehatan, harus disiplin ya. Nah kalau kita tidak disiplin dalam hal ini ya jelas nanti yang akan mempunyai dampak itu adalah kita sendiri ya. Yang bermasalah adalah kita sendiri ya. Next. Nah ini Bapak tambahkan sedikit ya, mungkin ini kalau dalam kelompok belajar itu hendaknya ada istilahnya kalau berjalan seperti tadi ya Bapak kembali sampaikan ya, kalau berjalan secara normal ya Di luar pandemi ya ya, di Pak. luar pandemi ya itu ada ketua kelompok ya. Dan dalam pembentukan kelompok belajar itu ya, perlu memperhatikan jarak ya, rumah dan jumlah anggota kelompoknya ya, jangan sampai nanti Rumah ya, ya Pak. benar, jangan sampai nanti ya rumahnya apa namanya misalnya contohnya ya di jalan apa namanya Bu yang di timur ini ya atau daerahnya misalnya misalkan di Gatot Subroto di timur itu timur ya, gimana ya terus Pak ya? sampai misalnya ya Kita mencari kelompoknya di kelompoknya kelompok di Gatsu Barat Ya, itu kan terlalu jauh. terlalu jauh ya Pak ya, tidak bisa dijangkau. Jadi Mungkin itu mencari teman istilahnya ya. kelompok yang dekat rumahnya Pak Ya, ya. betul ya, itu harus itu cari ya kelompok yang terdekat ya, itu sehingga banyak sekali nanti itu apa namanya keuntungannya ya, misalnya kita efisien waktu, Ya. kemudian kita efisien biaya ya, karena jangan sampai nanti kalau sudah jauh kan Ya. harus dengan kendaraan tidak mungkin anak-anak nanti ya ke sana jalan-jalan sambil berjalan atau terlalu jauh ya mungkin itu tidak akan jadi belajar karena sudah payah di jalan ya. Nah inilah yang perlu nanti ya memperhatikan jarak rumah dan jumlah anggota kelompoknya atau jumlah kelompoknya itu jangan terlalu banyak, jangan sampai nanti ya Tidak belajar jadi kelompok berkelompok tidak ya, Pak. belajar, Saking tidak banyaknya belajarnya, ya. Maunya Belajar, belajar akhirnya ngobrol iya. atau apalagi ngobrolnya hal-hal yang tidak penting, ya, penting. tidak ada kaitannya Iya, dengan betul. pendidikan di sekolah dan seterusnya. Itu namanya membuang waktu ya Pak, Ya, kalau betul, kita ya. mau ngobrol. Ya, gitu ya. Ya. Kalau sudah belajar, ya, belajar itu juga ya perlu didukung, ya, itu didukung itu oleh ya tempat kita belajar. Sarana dan Sarana prasarananya. prasarananya, ya. Mungkin nanti juga akan dijelaskan juga ini, ya, disampaikan juga ya hal-hal yang sangat penting ini, misalnya di sini perpustakaan, ya. Karena perpustakaan itu adalah merupakan gudang, ya, gudang apa namanya Bu, ya, gudang ilmu, ya. Iya. Mungkin itu kalau secara praktisnya kita mengatakan gudang ilmu, Gudang ya. ilmu di situ ya Pak ya. Karena itu ya di setiap sekolah itu terdapat perpustakaan, ya. Ini sehingga pada saat sekarang ini ya Bapak akan membahas sedikit ya pemanfaatan perpustakaan. Ya,
Kita punya juga perpustakaan Iya, ya Pak. iya. Perpustakaan kita Iya, luas ya. sekali ya Pak ya. Ada Itu. buku di situ banyak Pak. Nanti bisa dibaca-baca Ya, ya itulah, Pak ya. itu sehingga perpustakaan itu sangat penting ya, dapat kita gunakan itu sebagai ya apa namanya itu sumber ya, sumber utama untuk memperoleh bahan bacaan bagi siswa. Ya, kemudian ya di dalam perpustakaan itu disediakan buku-buku yang diperlukan di sekolah. Apa saja ya yang kita perlukan dalam proses pembelajaran kita di SMP Dharma Praja. Ya, mungkin itu kebetulan misalnya di sini ya kalau dari segi jumlah buku ya itu hampir mungkin dari apa namanya yang digunakan mungkin yang dibaca oleh anak-anak itu ya mungkin itu hampir itu tidak bisa dibaca keseluruhan. Kan begitu Bu ya. Mungkin bagaimana model istilahnya itu ya karena terlalu banyaknya buku ya. Jadi sehingga kadang-kadang ya kewalahan atau kekurangan waktu kita di dalam ya membaca buku-buku yang ada di perpustakaan. Nah oleh karena itu ya tetap nanti kita bisa itu memanfaatkan perpustakaan itu dengan baik itu sebagai sumber belajar atau sebagai tempat belajar. Ya. Di sekolah kita kan Pak, anak-anak memanfaatkan perpustakaan itu Ya. ketika istirahat bisa Ya, Pak betul, ya. ya, istirahat. Ya, pas istirahat kita boleh juga mengizinkan siswa untuk membaca buku yang ada di perpustakaan Betul, Pak. ya, betul. Apalagi satu lagi Pak yang sering kita lihat ya Ya, Pak ya, ya, betul. di luar pelajaran agama Hindu nih Pak, terutama Ya, nah, di luar bagi ya anak bagi yang yang non Hindu mungkin, ya Pak ya. Karena pelajaran yang non Hindu itu beda lagi jadwalnya ya Pak Karena ya. waktu yang Ya, sudah waktu yang sudah ditentukan pada ditentukan. waktu yang Ya. lain. Jadi anak-anak yang non Hindu ketika dapat pelajaran agama Hindu di kelas itu dia bisa memanfaatkan perpustakaannya Perpustakaan, Pak. Kita. ya, sehingga- Jadi dia bisa membaca buku-buku yang ada Ya, di perpustakaan ya Pak ya sekolah Dan kita. tidak Iya. sehingga tidak mengganggu. Iya, tidak mengganggu yang teman-teman ada- yang belajar di kelas lain dan anak-anak yang non Hindu itu juga tidak berkeliaran kemana-mana Pak ya. Artinya tidak merasa ya. terganggu ya Iya. itu pada proses Jadi dia pembelajaran. memanfaatkan perpustakaan Iya. kita untuk membaca buku. Nah ini perpustakaan juga memang apa namanya ya merupakan kumpulan buku-buku tadi sudah Pak sampaikan ya. Karena di dalam perpustakaan itu disediakan buku baik itu berupa buku pelajaran maupun buku-buku yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah kalau sudah kita berbicara ilmu pengetahuan dan teknologi. Nah inilah di mana Bapak ada sekarang ini dalam bentuk studio mini ini ya salah satu bagian atau salah satu daripada teknologi ya yang nantinya kita gunakan ini sebagai apa namanya sumber belajar Bu ya. Bisa dikatakan sumber belajar ya. Bisa. Karena kita sekarang itu melakukan dalam bentuk daring ya. Kita bagaimana menyampaikan mulai dari MPLS ini kita sampaikan secara daring. Nah, termasuk mungkin ya mudah-mudahan tidak terlalu lama ya kelanjutannya dalam menyampaikan materi pelajaran itu ya kita akan lakukan juga dalam bentuk daring dulu ya. Nah, mudah-mudahan nanti secara apa namanya dengan waktu yang lebih singkat nanti ya kita akan bisa ya melakukan bertatap muka. Ya. Next. Nah ini cara memanfaatkan perpustakaan ada perpustakaan harus dimanfaatkan dengan baik ya, dengan sebaik-baiknya untuk dapat melakukan atau memanfaatkan perpustakaan itu perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Nah ini dalam perpustakaan ini ada aturannya ya, ada juga artinya tata tertib ya supaya pada saat kita berada di perpustakaan tidak boleh ya tidak mungkin nanti perpustakaan itu untuk tempat bermain ya Bu ya atau mungkin hal-hal yang lain ya. Ini seperti tadi Pak sampaikan bahwa ya di sini ada tata tertibnya juga bahwa Ada yang pertama aturannya ya ada anjurannya aturan ya. perpustakaan. Ya. Jangan sampai anak-anak ke perpustakaan bawa makanan. Itu Ya, boleh enggak Pak? Tidak boleh Tidak ya. boleh. Karena perpustakaan itu bukan tempat untuk Iya, makan. tidak ya. bawa makanan, Ya. tidak bawa minuman ya Pak Ya, ya, betul, khusus ya. untuk kita mencari ilmu, membaca di situ. Ya. Buku-buku yang ada itu banyak ya Pak ya. Ya betul ya. Ya, itu dia. Ini jelas nanti yang pertama ya kita harus mengetahui jadwal kerja perpustakaan ya. Mungkin dari petugas ya yang bertugas di perpustakaan pasti akan menempel itu ya yang namanya itu jadwal kerja perpustakaan. Dan kan juga mengetahui peraturan-peraturan yang berlaku di perpustakaan. Seperti tadi disampaikan ya perpustakaan itu tidak untuk
tempat makan, ya, atau tempat bermain, atau tempat ngobrol yang bukan ada kait dengan pelajaran. Itu tidak boleh, ya. Kemudian itu kita juga harus mengetahui tata tertib menjadi anggota perpustakaan. Ya. Yang penting, ya, hal yang penting itu karena dengan menjadi anggota perpustakaan maka dapat memanfaatkan semua fasilitas yang ada di perpustakaan. Nah, ini kalau sudah kita bergabung atau sebagai kelompok atau sebagai anggota perpustakaan, ya, jelas itu kita akan bisa itu memanfaatkan itu perpustakaan dengan maksimal. Ya, apapun itu yang ada yang terjadi di dalam proses itu kegiatan-kegiatan di perpustakaan itu ya betul-betul kita manfaatkan dengan baik. Ya. Nah juga itu bagaimana kita mengetahui sistem pengelompokan buku. Nah ini juga supaya kita tidak bingung, Bu, ya. Dengan tingkatnya Ya, itu kita terutama ya kita tidak bingung mencari buku, ya, buku apa yang kita perlukan dan sebagainya, ya. Nah ini juga harus ya memiliki itu dalam bentuk ya pengelompokan. Ya. Itu misalnya ada istilahnya itu memiliki subjek yang sama, ya, yang diletakkan di tempat yang sama. Misalnya buku mata pelajaran IPA, ya, IPA mungkin ya ada kelas 7, kelas 8, kelas 9 mungkin ya agak mepet, ya, itu tempatnya mungkin dalam satu tempat, walaupun ya mungkin tingkatan kelas 7 itu misalnya dibedakan, ya, ada batas-batasnya per tingkat, ya. Kemudian juga menggunakan kartu katalog, ya, kartu katalog, ya, karena itu disusun itu sesuai, ya, yang mungkin istilahnya ya itu menggunakan alfabet, ya. Itu dia itu untuk perpustakaan pemanfaatannya, Pak, ya. Ya, itu jelas nanti perpustakaan itu sangat penting, ya, itu sebagai tempat membaca. Banyak lagi hal-hal yang lainnya. Nah, ini mungkin itu kalau sudah kita berbicara mengenai perpustakaan itu sangat luas sekali, Bu, ya. Mungkin itu kita tidak bisa itu hanya berbicara misalnya ya itu begitu bertemu kita sudah selesai, tidak bisa. Karena itu perpustakaan itu sangat sangat penting sekali, ya. Nah ini jelas nanti perpustakaan itu ya sangat kita penting untuk sekali, membaca ya. membaca buku, ya, Pak, ya, membaca buku nanti di situ ada aturannya, bagaimana aturan membaca buku, bagaimana cara kita untuk merapikan, bagaimana cara kita untuk selesai membaca betul, itu, ya, betul, ya. kita merapikan kembali, ya, Pak, ya, di situ betul. sudah ada aturannya. Jadi itu yang nanti pemanfaatan perpustakaan yang bisa kalau kita nanti tatap muka belajarnya kita bisa melakukan di situ, ya, Pak, ya, kita bisa mencari ilmu di situ selain kita belajar di kelas lagi, ya, Pak, ya. Ya, baiklah. Nah itu kira-kira hal-hal yang perlu anak-anak pahami, ya. Itu adalah sebagai materi yang terakhir, ya. Itu nah sekarang karena bagaimana anak-anak bisa menentukan nanti memahami apa yang Bapak sampaikan tadi, ya, mudah-mudahan nanti bisa dimengerti dan dipahami, kemudian pelaksanaannya itu sehingga anak-anak akan mencapai hasil yang baik. Baik, itu tadi penyampaian program dan cara belajar dari kita, ya, Pak, ya, khususnya di SMP Dharma Praja. Dan ada satu lagi, Pak, semoga nanti ini kita harapkan, ya, Pak, ya, video ini disimak dari awal sampai selesai akhirnya, Pak. Nanti bisa kalian tonton lewat link yang ada di layar kalian, itu nanti diklik di situ bisa kalian tonton, dan ingat tonton videonya dari awal sampai akhir karena di situ nanti akan ada pertanyaannya, Pak, ya, pertanyaan dari materi cara dan program belajar kita di SMP Dharma Praja. Jangan lupa, Pak, nanti siapa yang akan menarik nanti jawabannya, Pak, dari pertanyaan akan dikasih reward, ya, Pak. Ada rewardnya nanti. Ada rewardnya nanti, ya. Silakan kalian saksikan videonya. Nanti rewardnya ada, ya, Pak, dari kita. Ya, nanti kita akan siapkan, ya, siapa yang memang betul-betul itu bagus. Iya, betul. Nah itu yang Bapak harapkan. Nah itu kemudian sudah, ya, Pak, ya. Sudah, ya. Kita sudah akhiri dulu. Untuk daring kali ini, ya, Pak, ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti pas kegiatan tatap muka, Pak. Ya, di situ nanti kita perkenalan lebih jauh, ya, Pak, ya. Sekarang kita tutup, ya, Pak, ya. Ya, selamat sore anak-anak. Sampai ketemu lagi nanti pas kita tatap muka. Salam, Pak. Om Santi 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 Om.